Episode 12. Hari itu, suasana rumah Mahendra terasa lebih berat dari biasanya. Nia kembali dipanggil ke ruang keluarga. Kali ini bukan hanya Surya dan Camelia yang duduk di sana, tetapi juga Sultan. Seolah semua sudah tahu pembicaraan ini tak akan ringan. Surya membuka suara terlebih dahulu. "Nia," ucapnya dengan nada serius, "Tuan Anthony Kusuma baru saja menelpon Papa." Nia menegakkan punggungnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Beliau mempertimbangkan kesibukan Albi yang sangat padat. Karena itu, pernikahan kalian akan dilangsungkan 2 minggu lagi. 2 minggu, kata itu menggema di kepala Nia. Tanpa pertunangan, lanjut Surya, acara akan langsung pernikahan. Digelar di hotel terbesar di kota ini. Tamu yang diundang sangat banyak. Keluarga Kusuma ingin menjadikannya pernikahan kerajaan, royal wedding. Kemili menunduk, lalu berkata pelan, "Semua persiapan akan ditangani pihak Kusuma. Kamu tidak perlu memikirkan apapun." "Nia, tidak perlu memikirkan apapun." Kalimat itu terdengar mudah, namun bagi Nia terasa begitu berat. Ia menggenggam jemarinya sendiri, wajahnya tetap tenang. Tetapi di dalam dadanya, ada badai yang sulit dijelaskan. Ia tahu hari ini akan datang. Ia sudah menyiapkan dirinya sejak pertama kali perjodohan itu diucapkan. Namun mengetahui bahwa semuanya akan terjadi secepat ini, tanpa jeda, tanpa waktu untuk mengenal, membuatnya gemetar. "Aku mengerti," ucap Nia akhirnya. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sultan yang sejak tadi diam, akhirnya bergerak. Ia duduk lebih dekat ke adiknya dan mengusap punggung Nia dengan lembut. Gerakan kecil, tapi penuh perlindungan. "Nia," katanya pelan, "tarik napas." Nia menurut. Ia menoleh pada kakaknya. Sultan tersenyum tipis. "Kakak tahu kamu takut. Itu wajar." Tatapan Nia merendah. "Aku hanya belum mengenalnya sama sekali, Kak." Sultan mengangguk. "Kakak tahu." Ia ingin mengatakan lebih banyak, ingin menentang, ingin membatalkan, ingin membawa Nia pergi jauh dari semua ini. Namun ia juga tahu, keputusan itu sudah terkunci rapat oleh nama keluarga, janji masa lalu, dan kehormatan yang dijadikan alasan. "Aku sudah mencari tahu tentang Albi," lanjut Sultan dengan suara lebih tegas. "Dia pria yang baik, cerdas, tidak pernah bermain perempuan. Hidupnya disiplin." Nia menatap kakaknya, mencari keyakinan di sana. "Kalau memang kamu harus menikah," ujar Sultan, "setidaknya pria itu bukan sembarang orang." Nia tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya bahagia, tapi penuh penerimaan. "Aku tidak apa-apa, Kak," katanya pelan. "Aku sudah sering menghadapi hal-hal yang tidak bisa kupilih." Kalimat itu membuat dada Sultan terasa sesak. Kemili yang sejak tadi menahan air mata, akhirnya bangkit dan memeluk putrinya. "Maafkan Mama." "Nia," bisiknya, "Mama ingin kamu bahagia." Nia memejamkan mata sesaat. Ia membalas pelukan itu, meski hatinya masih bertanya-tanya. Apakah bahagia bisa tumbuh dari pernikahan yang bahkan belum ia pahami? Malam itu, Nia kembali ke kamarnya. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit gelap yang berhiaskan bintang. 2 minggu lagi, hidupnya akan berubah. Ia akan menjadi istri seorang pria asing bernama Albi Putra Kusuma. Pria yang bahkan belum pernah ia temui. "Apa kamu orang yang baik?" bisiknya lirih pada malam. Di tempat lain, tanpa Nia sadari, seorang pria bernama Albi juga sedang menatap langit yang sama. Tanpa tahu bahwa takdirnya telah dijadwalkan, dihitung, dan akan datang dalam hitungan hari. Dan ketika dua dunia yang berbeda itu bertemu, tidak ada yang tahu apakah ini akan menjadi awal kebahagiaan atau justru awal luka yang lebih dalam. Bersambung